Di Jawa Barat rela antri berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah dalam operasi pasar. Sejumlah warga Kecamatan Karawang Barat Rabu siang berebut mendapatkan paket sembako murah. Warga yang didominasi perempuan ini rela berdesak-desakan menukarkan kupon untuk menebus paket sembako yang berisi beras, minyak goreng, gula, tepung terigu, sirup, dan biskuit kemasan kaleng serta susu. Meski harus mengantri hingga berjam-jam, beberapa warga mengaku senang dan sangat terbantu. Warga hanya mengeluarkan uang sebesar Rp20.000 untuk mendapatkan paket sembako yang biasanya di pasaran dijual mencapai Rp250.000 hingga Rp300.000. Paket sembako sebanyak 250 itu pun ludes dalam kurun waktu 1 jam saja. Ratusan ibu rumah tangga di Bekasi, Jawa Barat rela antri berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah hanya dengan membayar Rp30.000. Pasalnya warga bisa mendapatkan paket sembako yang biasanya senilai lebih dari Rp100.000. Paket sembako yang berisikan beras 5 kg, 1 liter minyak sayur, gula, telur, dan terigu yang ditebus dengan harga Rp35.000. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan harga pasar. Ratusan warga dalam pembagian bansos di Kota Kediri, Jawa Timur mengular hingga ke halaman kantor kelurahan pada Rabu siang. Mereka rela mengantri sejak pagi untuk menerima bantuan sosial berupa beras dari pemerintah pusat. Tak hanya orang dewasa, orang tua dan ibu-ibu sambil menggendong anak juga turut antri di depan kelurahan. Dalam pembagian bansos beras ini, pihak panitia menyediakan hampir 1.000 paket beras atau hampir 10 ton untuk warga Kelurahan Semampir, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Tim Liputan CNN Indonesia. Baliho berukuran besar roboh diterpa angin kencang dan menimpa 3 kendaraan hingga rusak parah di bagian depan. Satu sopir bus mengalami luka ringan. Ya, sementara itu pemerintah Kota Padang menggratiskan tagihan air bersih dari PDAM di rumah-rumah ibadah seperti masjid, musala, gereja, dan wihara mulai Ramadan ini hingga akhir 2023 nanti. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Akibat diterpa angin kencang, baliho besar di bahu jalan tol Jakarta Cikampek dari arah Jatibening menuju Jakarta Rabu sore roboh dan menimpa 2 minibus serta 1 truk kontainer yang melintas. Akibatnya 3 kendaraan tersebut rusak parah di bagian depan. Selain itu, seorang sopir truk mengalami luka ringan. Arus lalu lintas di ruas tol pun sempat ditutup hingga mengalami kemacetan panjang lantaran petugas harus mengevakuasi baliho yang roboh. Tim Satgas Pangan Kabupaten Boyolali bersama petugas Polres Boyolali, Jawa Tengah melakukan sidak daging sapi, ayam, serta makanan dan minuman jadi di Pasar Kota Boyolali Rabu siang. Hasilnya petugas menemukan daging sapi yang mengandung air, daging ayam yang proses penyembelihannya kurang sempurna sehingga tidak halal konsumsi, serta makanan kemasan yang tak memiliki kode produksi dan tanggal kadaluarsa. Di dalam swalayan petugas juga menemukan produk rusak dengan kondisi serupa. Petugas mengimbau agar para penjual lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan makanan dan minuman yang akan dijual. Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat pada Selasa menggratiskan tagihan air bersih dari PDAM di masjid dan musola sejak bulan Ramadan ini hingga akhir tahun nanti. Sebagai bentuk toleransi, pemerintah Kota Padang juga air bersih di ratusan rumah ibadah lain seperti gereja dan wihara yang ada di Kota Padang. Program penggratisan ini sendiri baru pertama kali dilakukan. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda berikut beragam informasi khusus akan kami sajikan untuk Anda di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Dan bagi Anda di wilayah lainnya, simak informasi tradisi unik menyambut kehadiran Lailatul Qadar. Ada membakar dile jojor yang ditancapkan di makam sanak saudara sebagai simbol penerang arwah yang telah meninggal dunia. Laporan selengkapnya akan hadir di redaksi pagi sesaat lagi.